Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebetulnya kita masih berada di bab sholat, cuma karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka di waktu subuh ini kita bicara secara singkat tentang puasa dengan waktu yang sangat sempit. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah, karena kebiasaan salaf soleh apabila menjelang puasa mereka merubah semua taklimnya itu tentang puasa. Seperti halnya orang mau haji harus manasik, sama puasa juga seperti itu. Sehingga di beberapa tempat, kalau di Yaman itu di khotib-khotib, khutbah-khutbah 1 minggu menjelang Ramadan atau 2 minggu menjelang Ramadan, yang dibahas itu adalah tentang fikul shaum, tentang fikih puasa. Maka hari ini subuh ini kita coba bicara tentang fikih shaum atau tentang puasa, fikih puasa dalam mazhab Imam Syafi'i. As-shaum lughatan, bahasa puasa secara bahasa al-imsak, yaitu menahan. Tetapi dalam syariat puasa adalah al-imsaku an jamil muftirat min tulil fajri ila ghurubi syams. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Disyariatkan puasa Ramadan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun kedua Hijriah. Karena memang saat di Mekah tidak ada puasa. Pensyariatan sholat 5 waktu pun itu ketika malam Isra dan Mi'raj, yaitu setahun sebelum Nabi hijrah. Ketika sampai di Madinah belum ada ibadah itu, hanya sholat saja. Nabi membangun Masjid Quba, kemudian beberapa minggu di Quba, lalu berjalan menuju Madinah, menuju Yathrib. Di tengah jalan diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat di daerah namanya Bani Amr. Di situ Nabi mendirikan sholat Jumat pertama. Kemudian tempat itu sekarang sama Arab Saudi dibangun jadi masjid, namanya Masjid Jumat, dekat Masjid Quba. Dari situ Nabi sampai ke Madinah, belum ada puasa Ramadan. Cuma Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu kita kenal dengan hari Asyura. Lalu Nabi tanya, "Kalian puasa apa ini?" Kata orang-orang Yahudi, "Kami puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Muharram ini Allah menyelamatkan bangsa kami dari Fir'aun." Maka kata Nabi, kalau begitu kami pun orang Islam wajib untuk berpuasa. Maka di tahun pertama Hijriah, puasa kita hanya 1 hari dalam setahun, yaitu puasa Muharram. Dulu wajib puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram itu dulu wajib. Karena Nabi mengikuti orang-orang Yahudi yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Karena Nabi Musa juga saudaraku, maka kita mari berpuasa. Namun tahun berikutnya turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus di ayat berikutnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka dihapus kewajiban puasa tanggal 10 Muharram, tapi diganti dengan yang lebih berat, yaitu puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Nah, itu pada saat tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kan wafat tahun ke-10. Maka Nabi itu merasakan puasa Ramadan adalah 9 kali. Dalam hidupnya Nabi menjalani puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Nah, itu sekilas tentang puasa di bulan suci Ramadan. Diwajibkan di tahun kedua Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Baik.
Apa syarat-syarat puasa Ramadan? Yang pertama adalah kapan kita wajib puasa Ramadan? Satu, dengan masuknya hilal. Insya Allah tahun ini, insya Allah hilal cukup tinggi di malam 1 Ramadan itu, yaitu malam 23 Maret. Malam 23 Maret itu insya Allah posisi hilal diperkirakan sangat tinggi, sekitar 6-7 derajat. Dan konjungsi ijtima bulan dan matahari itu dini hari, tanggal 22 Maret. Jadi umur bulan itu sudah lebih dari 10 jam. Kemudian posisi hilal berada di 7 derajat di atas ufuk. Insya Allah kita Ramadannya bareng dengan Muhammadiyah, sama, karena kan tinggi. Karena kriteria kita dirubah lagi ya, Mabims. Yang Mabims itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Dulu kriteria hilal kita minimal 2 derajat, umur bulan 8 jam, umur bulan 8 jam, kemudian elongasi itu 3, sekian derajat. Tapi tahun lalu berubah lagi menjadi 3 derajat. Jadi minimal 3 derajat, lalu elongasinya 6,4 derajat. Elongasi itu piringan matahari, piringan bulan di bawah ufuk, di atas ufuk. Jadi sehingga nanti bulan Maret nanti tanggal 23 Maret insya Allah kita nggak ingin mendahului sidang. Insya Allah posisi hilal itu sangat tinggi, di atas 3 derajat, bahkan 6 derajat, bahkan kalau hitungan Muhammadiyah itu 7 derajat. Sehingga kita insya Allah sama-sama puasanya bareng. Kalau Muhammadiyah dia nggak peduli mau setengah derajat, mau apapun, yang penting istimanya elongasi, istima atau konjungsi terjadi sebelum maghrib, ya setelah maghrib itu adalah bulan baru. Kalau kita enggak, harus bisa dilihat. Kalau hujan-hujan begini bagaimana? Ya, matlak kita kan seluruh Indonesia. Nanti saya juga insya Allah akan kami dari Hisab Ruqyah Banten ngintip bulan itu di Karangbolong Pak, di Puri Retno. Puri Retno itu yang dihantam oleh tsunami, hancur itu, sekarang bangun lagi di sebelah sananya. Nah, di situ biasa kita ngintip nanti. Tapi ya itu yang paling bagus kalau di Banten ya di Karangbolong untuk ngintip hilal itu. Tapi kalau skala nasional yang paling bagus itu Pak di Sukabumi, di Cibeas, di Pelabuhan Ratu. Saya pernah lihat tuh Pak 2 tahun lalu ya. Itu jelas. Tapi yang paling jelas lagi itu di Halmahera, Halmahera Maluku ya. Itu lebih terang lagi tuh, ufuknya lebih keren lagi. Dan nanti malam 1 Ramadan pemerintah menyebarkan semua matlak di Indonesia ini ngintip. Insya Allah nggak mendahului sidang ini. Insya Allah terlihat karena posisinya sangat tinggi. Kecuali Nahdlatul Ulama, kalau NU nggak peduli. Yang kalau malam itu nggak terlihat, seandainya di seluruh Indonesia ini mendung lalu tak terlihat, maka Nahdlatul Ulama akan menyempurnakan 30 Sya'ban. Tapi kalau ada yang terlihat, 1 titik saja terlihat di Indonesia ini, maka insya Allah sama. Kita berharap insya Allah sama Pak. Untuk awal puasanya posisi hilal tinggi, insya Allah kita sama-sama puasa di tanggal 23 Maret. Nah, lebarannya ini yang jadi masalah. Lebarannya ini malam 21 April itu posisi hilal rendah sekali, di bawah 3 derajat. Nah, kemungkinan, saya nggak ingin mendahului sidang isbat ini, kemungkinan Muhammadiyah itu duluan lebarannya pada tanggal 21 April. Karena bukan, kalau Muhammadiyah jelas, dia udah bilang dia 21 April. Nah, kita kemungkinan lebarannya, saya nggak mendahului sidang, kemungkinan 22 April. Nah, Muhammadiyah 21 April. Nah, mudah-mudahan
inilah Pak, nggak ribut-ribut gitu ya, bisa saling nggak kunci mengunci masjid. Insya Allah mudah-mudahan bagaimana lagi gitu, karena emang sangat rendah saat itu posisi hilal, sehingga kemungkinan kita 30 hari lagi kita puasa, kemungkinan. Tapi saya tidak ingin mendahului sidang, dan itu hal biasa saja. Kita sudah ditempa dalam hal yang seperti itu. Baik, ada yang mengatakan, Ustaz, saya ikut Arab Saudi saja. Jangan, Arab Saudi belum tentu sama kita. Karena memang mungkin saat malam 21 itu kan saat maghrib di kita, posisi hilal kan mungkin di bawah 2 derajat lah, atau di bawah 2 derajat. Tapi kan 4 jam kemudian dia berada di Arab Saudi, tinggi dia. Nah, wajar. Jadi kalau Arab Saudi, kalau kita beda sama Arab Saudi itu wajar sekali. Karena mungkin saat di kita hilalnya masih muda, 4 jam berikutnya di Saudi dia udah nampak. Karena kita sama Arab Saudi bedanya 4 jam. Nah, seperti itu. Dan di mazhab Syafi'i tetap menganggap bahwa matlak itu berbeda. Setiap tempat hilal itu masing-masing ya berbeda, tidak sama. Walaupun ada perjuangan dari ulama sedunia supaya kita ini bareng serentak sedunia, dan tempat matlak kita, tempat kita melihat hilal itu satu aja, yaitu di Mekah. Karena Mekah itu kan dianggap tengahnya bumi, tapi gagal terus. Tetap gagal terus, tetap saja hasilnya deadlock, nggak pernah selesai. Tetap saja kita itu ikhtilaful matalib, berbeda matlak. Bahkan ulama Arab Saudi sendiri memahami itu, bahwa masing-masing punya tempat hilalnya sendiri. Bahkan ulama Arab Saudi, mufti Arab Saudi, ketika mereka mengumumkan bahwa besok Ramadan atau besok Idul Fitri, mereka bilang ini pendapat kami, negara lain tak usah ikut. Jadi kalau ada orang ikut-ikutan Saudi, ini ngikut siapa ini? Ini aneh-aneh aja gitu. Jadi ulama mereka sendiri mengatakan nggak usah ikut kita, karena masing-masing kita punya matlak. Kenapa? Karena dalam hadis Bukhari dari seorang tabi'in bernama Quraib. Quraib ini disuruh oleh Ummul Fadl, istrinya Sayyidina Abbas, paman Nabi. Disuruh Abdullah bin Abbas ya, disuruh ke Damaskus. Dia dari Madinah pergi ke Syam ya. Syam itu saat itu kalau kita sekarang Suriah. Aku pergi ke Suriah, kata Quraib, menuntaskan hajatnya Ummul Fadl. Aku tuntaskan hajat Ummul Fadl itu. Abbas, istrinya Abbas kalau saya tidak salah. Istrinya paman Nabi, tapi Abbas itu sama Nabi seumuran. Jadi ini wafat, ini setelah Nabi wafat ya, setelah Rasulullah wafat. Ini di masa khilafah Muawiyah. Jadi Quraib ini pergi ke Suriah, lalu dia tuntaskan hajat Ummu Fadl ini. Lalu malam Jumat di Suriah ya, di Syam dulu, kalau di hadis bilangnya Syam, di Syam itu orang-orang melihat hilal itu malam Jumat. Dan Khalifah Muawiyah melihat juga malam Jumat, sehingga di Suriah itu puasanya malam Jumat. Begitu di akhir Ramadan, Quraib pulang ke Madinah. Nah, dan di Madinah dia bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kau baru datang ya dari Suriah? Iya, dari Syam. Iya. Kapan kalian mulai puasa di sana? Kami mulai malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, loh, kami mulainya malam Sabtu. Beda 1 hari. Terus kata Quraib, nggak cukupkah yang di Suriah, yang di Syam sudah melihat bulan, kalian ikuti saja yang di Suriah? Apalagi pada saat itu pusat pemerintahan itu, dinasti Umayyah itu pusat pemerintahannya itu di Damaskus. Kenapa kalian nggak ikut apa kata khalifah saja? Oh tidak, kata Abdullah bin Abbas, masing-masing kita punya matlak sendiri. Hakadha alamana Rasulullah SAW. Begitulah Nabi mengajari kami. Jadi masing-masing matlak boleh saja. Ya cuman itu masih diperjuangkan terus supaya kita ini satu matlak Pak. Ya tapi nggak pernah terjadi, susah. Jadi makanya dihormati saja, tidak ada masalah.
Yang penting kita Ramadan sama-sama satu Ramadan, Idul Fitrinya sama-sama satu Syawal. Sama kok, satu Syawal semua. Bedanya di mana? Metodenya, yang berbeda itu. Kalau ininya sama saja. Kecuali aliran yang aneh-aneh itu Pak ya, yang satu hari sebelum kita itu aneh-aneh, nggak usah kita hiraukan, itu aneh-aneh saja. Itu cari-cari sensasi saja. Baik. Lalu bagaimana cara kita melihat hilal? Kalau di Indonesia ini yang mainstream ada 3. Pertama, Nahdlatul Ulama, namanya adalah ru'yah hakiki, melihat bulan secara hakikat. Tidak peduli mau 1 derajat, mau 2 derajat, mau berapa derajat, yang penting bisa didelok, yang penting bisa dilihat, maka itulah bulan berikutnya, itulah kita masuk bulan suci Ramadan atau masuk 1 Syawal Idul Fitri. Yang kedua ini Muhammadiyah, hisab. Dia ngitung. Pokoknya dalam hitungan dia, kalau terjadi konjungsi sebelum maghrib, ya sudah, habis maghrib itulah bulan yang baru, nggak usah dilihat. Nah, pemerintah ingin menggabungkan 2 ini, namanya imkanur ru'yah. Kalau NU itu ru'yah hakiki, kalau Muhammadiyah itu hisab hakiki, dengan kalimat wujudul hilal, adanya bulan, walaupun nggak bisa dilihat, yang penting ada, walaupun nggak bisa dilihat. Tapi kalau pemerintah tengah-tengah, namanya apa? Imkanur ru'yah. Apa imkanur ru'yah? Kita ngitung juga. Tetapi kita hitung, seandainya dalam hitungan kita bulan tingginya itu bisa dilihat, maka sudah masuk bulan berikutnya. Walaupun tak bisa dilihat, tapi kemungkinan bisa dilihat kalau normal. Gitu pemerintah Pak. Namanya visibilitas hilal. Nah, itu yang dipakai oleh pemerintah. Seandainya dalam hitungan falak kita, bahwa nanti malam hitungan falak kita posisi hilal 4 derajat, oh berarti udah bisa dilihat itu, karena ada suatu bukti empirik saat hilal 3 derajat itu terlihat. Saya melihat waktu itu Pak di Sukabumi 3, lebih nampak jelas. Jadi dalam hitungan kita, dalam hitungan pemerintah, kalau bulan bisa di atas 3 derajat meskipun mendung, tetapi seandainya itu nggak mendung, bisa dilihat, maka kita berpuasa, maka kita beridul fitri. Nah, itu namanya imkanur ru'yah. Walaupun ujung-ujungnya hisab juga, tapi kriterianya ada. Walaupun kriterianya itu adalah ada. Maka nggak heran Pak, waktu itu kita ribut sama orang-orang Cakung. Nah Pak, saat itu hilal di bawah 2 derajat, tapi orang Cakung bisa lihat pakai paralon, sehingga mereka tetap berpuasa. Kenapa? Mereka nggak peduli. Mereka tuh kayak Nahdlatul Ulama, nggak peduli berapa derajat, yang penting bisa dilihat oleh mata. Pemerintah nggak mau. Kenapa? Nggak bisa di bawah 2 derajat itu. Seperti itulah makanya terjadi terus. Wallahu alam sampai kapan ini saya juga nggak tahu. Kita turut aja lah. Indonesia negara yang sangat menghargai pendapat. Kalau di Saudi nggak penting Pak. Saudi dulu pakai ru'yah hakiki, lalu dirubah ikut wujudul hilal kayak Muhammadiyah. Pernah dia. Sekarang nggak tahu apalagi nih Arab Saudi keputusannya. Tapi apapun keputusannya Arab Saudi, rakyat nggak berani beda. Itu saja, nggak berani beda. Dia mau pakai metode ru'yah hakiki, rakyat amin, siap. Dia mau pakai imkanur ru'yah, siap. Dia mau pakai kayak Muhammadiyah hisab murni wujudul hilal, siap, nggak ada masalah. Malaysia juga seperti itu. Indonesia lain Pak. Indonesia ini hebat-hebat, pintar-pintar orangnya, jadi ya sudah ikut saja kepada yang kita yakini. Walaupun kemarin ada seorang kiai, ada sebuah pesantren luar biasa, saat itu posisi hilal dianggap rendah, tapi beliau melihat hilal, tetapi tetap menyembunyikan pendapatnya, dan dia puasa sendiri. Umatnya disuruh ikut pemerintah. Nah itu bagus. Itu dia nggak mau menampakkan, nggak mau ingin mukhalif. Dia katakan kami ikut ulul amr. Kami memiliki ulul amri. Seperti Persis, Persatuan Islam itu dulu juga kayak Muhammadiyah, tapi lama-lama mereka akhirnya bersepakat ikut pemerintah. Sehingga Persis itu
ikut pemerintah, tidak lagi mempunyai otonom atau mempunyai pendapat sendiri. Baik. Berikutnya rukun puasa. Pertama adalah an-niyah, niat. Niat itu apa? Kita sadar bahwa kita mau puasa besok. Karena dalam hadis Imam Syafi'i wajib niatnya itu malam. Karena dalam hadis Nabi berkata, la siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidak sah puasa orang yang tidak memalamkan niat. Maka waktu niat itu dimulai dari maghrib sampai sebelum fajar. Dalam hati kita harus berniat bahwa kita mau puasa besok. Adapun ucapan nawaitu shauma ghadin an-nada'i fadhisyari sampai seterusnya itu hanya sunnah saja. Enggak mengucapkan nawaitu pun enggak masalah. Yang penting kita sadar bahwa besok kita itu mau puasa. Lalu contohnya apa nih orang yang enggak niat? Contohnya orang yang enggak niat ini dia tidur sebelum maghrib, bangunnya subuh. Nah itu enggak sadar sama sekali. Itu contoh orang yang enggak niat puasa itu. Tidurnya sebelum subuh, tidurnya sebelum maghrib, enggak sadar, bangunnya itu habis subuh. Nah itu enggak niat itu yang enggak sah puasanya. Tapi kalau dicolek, bangun apa sahur, terus dia sadar, oh iya ya hari ini kita mulai puasa, iya, tidur lagi, itu sah Pak, karena dia sadar bahwa besok itu, oh nanti setelah hari ini puasa cukup. Itu enggak usah bilang nawaitu, tidak usah. Dan niat itu dari maghrib sebetulnya sudah masuk. Seandainya kita begitu azan maghrib, kita minum, terus kita baca Allahumma lakasum tuh, saya tuh besok aku puasa, ya sudah itu sudah dianggap sah. Gitu. Baik. Dan wajib tiap malam memperbaharui niatnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kecuali dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Malik cukup di awal bulan. Di awal bulan kita niat sengaja aku puasa untuk 1 bulan penuh, dah boleh. Nanti di malam-malam berikutnya lupa juga nggak apa-apa kata Imam Malik. Nah kata ulama disunahkan gabungin aja. Di awal bulan kita niat puasa untuk 1 bulan, kemudian kita perbaharui di setiap malamnya. Tapi insya Allah nggak lupa lah ya Pak, kan kita tarawih. Ya kan, di tarawih lagi ditalkinkan lagi nawaitu shauma ghadin. Insya Allah lah kita itu kalau lupa niat itu aneh lah, nggak mungkin lah. Kecuali tadi yang tidur tadi itu bisa saja. Yang kedua adalah al-imsak an jamil muftirat, menjaga dari yang membatalkan puasa. Apa aja itu membatalkan puasa? Makan dan minum, jelas. Dalam keadaan sadar atau sengaja atau tahu hukumnya. Tapi kalau makan nggak sengaja, minum nggak sengaja, nggak batal meskipun banyak. Sahabat Nabi makan banyak apa dia, sampai kenyang. Datang ke Rasulullah, saya lupa. Kenapa? Tadi siang-siang saya makan sampai kenyang, lupa saya. Kata Nabi, nggak apa-apa. Sesungguhnya Allah memberimu makan dan minum, nggak apa-apa. Kalau lupa Pak, kalau sengaja batal. Yang kedua dia nggak tahu hukum. Misalnya mu'alaf, tapi mu'alafnya bukan mu'alaf abadi ya Pak. Karena banyak orang mu'alaf abadi nih. Datang masjid ke masjid terus minta zakat terus, saya mu'alaf. Kapan Pak masuk Islamnya? 20 tahun yang lalu. Masa mu'alaf terus 20 tahun itu? Aneh itu. Mu'alaf ini yang baru masuk Islam, lalu dia tinggal di daerah sedikit orang Islamnya, jauh dari ulama, jauh dari majlis taklim. Nah, itu baru kita katakan mu'alaf yang dimaafkan. Tapi kalau dia masuk Islam sudah 6 bulan, dekat sama orang Islam, banyak majlis-majlis taklim, lalu dia salah, ya enggak diterima kesalahannya. Dia jahil ghairu ma'zur, orang jahil yang enggak diterima uzurnya. Misalnya dia masuk Islamnya itu malam Ramadan misalnya. Ustadznya kurang lengkap. Pak, besok kita puasa pertama, jangan makan dan minum dan bersetubuh, enggak boleh. Ya boleh. Dah, ustadznya kurang lengkap. Pagi-pagi dia ngerokok, kan? Lupa enggak boleh. Dan ngerokok juga enggak boleh. Oh, saya baru tahu. Enggak apa-apa itu. Karena dia baru tahu gitu. Tapi kalau udah seminggu masuk Islam, ya udah nggak boleh lah. Itu sesuatu yang sangat-sangat jelas dan dia harus belajar seperti itu. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke lubang atau rongga yang terbuka, yang itu menyampaikan kepada lambung.
Nah ini yang disepakati Pak ya, yang disepakati oleh seluruh ulama, hidung. Hidung itu kalau sampai air masuk ke dalam hidung, masuk, batal itu. Kenapa? Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan, ketika kalian berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, hendaknya didalamkan. Didalamkan itu maksudnya didalamkan itu dimasukkan ke dalam. Kata Nabi, illa antakuna so'iman, kecuali kalau kalian dalam keadaan berpuasa, kata Nabi. Jangan. Ya, kalau dalam keadaan puasa, kumur-kumur jangan terlalu dalam, jangan terlalu dalam. Juga masukkan air ke dalam hidung, jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam masuk, batal gitu. Tapi kalau telinga bagaimana? Dalam mazhab Imam Syafi'i, telinga termasuk rongga yang batal kalau dimasukkan sesuatu, kecuali di pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan telinga enggak apa-apa, karena dia bukan rongga yang menyampaikan ke dalam perut. Lalu mata sepakat juga enggak apa-apa. Bahkan seandainya kita pakai tetes mata, saya kemarin operasi katarak itu 2 jam sekali tetes. Itu kalau misalnya terasa pun obatnya di lidah, itu nggak apa-apa. Kata mazhab Imam Syafi'i, karena itu masuknya dari mata, seperti air yang masuk dari pori-pori, nggak apa-apa, tidak batal. Bagi ulama selain mazhab Imam Syafi'i juga itu nggak apa-apa, karena itu tidak dinamakan makan dan minum. Nah, jadi tidak ada masalah. Kalau mata nggak ada masalah, kalau telinga mazhab Syafi'i batal, tapi Imam Malik tidak, mazhab lain juga tidak. Kemudian kalau infus itu batal. Ulama sekarang mengatakan infus itu bisa batal karena memberikan kekuatan. Nah, itu bisa membatalkan. Baik. Kemudian yang nggak boleh juga adalah istimna, ya, onani, mengeluarkan sperma dengan tangan atau dengan sengaja. Itu juga batal dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab ulama lain tidak. Tapi khusus mazhab Imam Syafi'i, menurut beliau itu sudah batal. Maka memang tidak ada hadisnya yang jelas tentang itu. Tapi ijtihad dari Imam Syafi'i itu membatalkan, karena membuat lemas itu bisa membahayakan puasa sehingga membatalkan. Kemudian istiqo itu memaksakan muntah, bukan muntah nggak sengaja, tapi memaksakan, dicolok-colok lidah mulutnya, dicolok-colok keluar, itu batal. Tapi kalau dia misalnya mabuk karena naik mobil, naik kapal, naik pesawat, lalu pusing terus muntah-muntah, tidak batal puasanya, karena dia muntahnya itu bukan dipaksa, tapi muntah sendiri. Kalau muntah sendiri nggak apa-apa, puasanya tidak batal. Tapi perlu dipahami bahwa muntah itu dalam mazhab Imam Syafi'i adalah najis. Maka bagi kita yang muntah itu diwajibkan kumur-kumur, bahkan agak didalamkan sedikit ke kerongkongan, karena itu membersihkan najis. Sehingga kalau kita sholat dalam keadaan masih ada sisa muntah di mulut kita, itu sholatnya tidak sah. Maka bagi kita yang mungkin di siang hari misalnya bulan Ramadan muntah, memang tidak batal karena muntahnya tidak dipaksa. Tapi ingat, muntah itu najis, bisa mencegah sahnya sholat. Makanya kumur-kumurlah walaupun agak dalam, nggak apa-apa, karena itu penting untuk kewajiban sholat. Tapi kalau kita agak dalam, ketelan, ya maaf, batal itu. Makanya itu serba salahnya. Maka diusahakan agak dalaman tapi nggak sampai ketelan, supaya apa? Membersihkan najis yang berada di mulut kita. Baik, berikutnya makan dan minum sudah. Kemasukan sesuatu kalau itu nggak sengaja nggak apa-apa Pak ya. Termasuk kalau dalam fikih disebutkan orang yang bekerja di pabrik tepung, kopi gandum, kadang kena hawa gandum itu terasa di mulutnya. Gandum itu nggak masalah. Atau kita naik motor kena debu, terasa pahit di lidah kita, kena pasir atau debu, itu nggak ada masalah. Termasuk menggunakan inhaler itu apa? Pakai obat hidung. Misalnya kita yang di puasa masih pakai obat, itu nggak apa-apa hukumnya, karena itu cuman hawa, bukan zat yang masuk. Itu tidak batal puasanya.
Kalau dulu ulama mengatakan bagi mereka yang puasa di siang hari lalu memakai bukhur. Bukhur tuh kemenyan ya Pak, bukhur. Lalu dia isep, bukhurnya terasa wanginya itu sampai ke otaknya atau ke lehernya, itu nggak apa-apa, karena itu bukan zat dianggapnya. Jadi bagi yang memang ada flu di bulan suci Ramadan ingin pakai inhaler itu nggak apa-apa, karena itu nggak dianggap ain, nggak dianggap zat, tapi dianggap hanya aroma saja, itu hukumnya tidak ada masalah. Dahak bagaimana? Ini repotnya dalam mazhab Imam Syafi'i itu, kalau kita berdahak turun dari sini ke mulut itu nggak boleh ditelan, tapi harus dibuang. Karena kalau dahaknya itu dari dalam ke dalam harus dibuang. Dan kalau luar ke dalam itu malah disebutnya muntah. Muntah itu makhraj a, hamzah. Kalau di dahaknya di sini kita paksakan keluar, itu muntah hitungannya. Jangan. Atau dahaknya berada di sekitar hidung kita, masuk ke, udah dari hidung kita masuk ke mulut, muntahkan. Kalau kita telan itu batal. Makanya nggak heran kalau beberapa orang itu memakai tisu kadang-kadang kalau di bulan suci Ramadan. Begitu dahaknya keluar, dia keluarkan, jangan ditelan lalu dibuang. Tapi kalau nggak sengaja bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa. Kita lagi ngobrol, langsung ketelan gitu, nggak apa-apa. Karena itu kita tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Tapi kalau dia udah keluar dulu, lalu berada di mulut kita, segera saja dimuntahkan. Maka repot Pak, kalau kita bulan Ramadan flu lagi, begitu sedang sholat lagi, lah keluar ini, ditelan katanya batal, dikeluarkan lagi sholat. Nah, itu repot memang. Banyak orang bawa tisu. Kalau saya pernah sholat sebelah saya di Yaman, sholat ambil sholat, keluarkan. Nah, kalau seperti itu Pak, kita ambil pendapat ulama yang lain. Kalau pendapat ulama yang lain nggak batal itu. Kenapa? Karena itu nggak disebut minum. Itu kan nggak dinamakan minum. Itu lebih enak pendapat yang seperti itu. Baik. Berikutnya, siapa saja yang diwajibkan puasa? Pertama, al-aqlu wal bulugh, orang yang berakal dan orang yang baligh. Akal baligh ini kalau digabungkan artinya itu mukallaf, yaitu orang yang dibebani syariah. Pertama, orang yang berakal. Orang yang berakal itu wajib puasa. Yang gila tidak. Sehingga orang gila itu tidak wajib mengkodok puasanya. Yang enggak wajib mengkodok puasanya itu diantaranya itu orang gila. Kalau dia misalnya na'udzubillah min dzalik usia 20 tahun dia gila, usia 30 tahun waras, selama 10 tahun itu kan dia enggak puasa, enggak masalah, enggak usah dikodok karena dia gila dia. Seperti orang kafir asli. Orang kafir asli itu kalau dari kecil dia itu kafir sampai sudah umur 70 tahun baru masuk Islam, maka dia enggak perlu mengkodok, mengganti puasanya. Yang paling kasihan itu murtad, na'udzubillah min dzalik, itu yang wajib qadha itu. Dia terlahir muslim, usia 20 tahun, na'udzubillah min dzalik dia murtad, usia 30 tahun dia kembali lagi ke Islam, berarti selama 10 tahun itu dia wajib mengqadha. Itu murtad. Kalau kafir enggak. Karena banyak orang penyembah berhala, orang kafir masuk Islam di usia dewasa, Nabi tidak menyuruhnya untuk mengqadha apapun. Kata Nabi, al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menutup yang sebelum-sebelumnya. Enggak apa-apa. Kalau kafir asli enggak apa-apa. Tapi kalau murtad, nah itu yang bahayanya, itu yang kena qadha murtad, bukan kafir. Yang kedua Islam, yang ketiga ada itoqoh. Itoqoh itu apa? Mampu berpuasa. Nah, kalau enggak mampu, sakit, maka boleh tidak berpuasa. Cuman apa kriteria sakit yang membuat orang itu boleh meninggalkan puasa? Yaitu satu, kalau dia berpuasa dia penyakitnya bertambah parah. Kalau dia berpuasa penyakitnya bertambah parah. Atau kalau dia puasa sembuhnya makin lambat. Nah, itu dua kriteria itu. Kalau dia puasa, puasanya makin kalau dia puasa, penyakitnya makin bertambah parah. Kalau dia tidak puasa atau penyakitnya tidak bertambah parah tapi sembuhnya menjadi lama.
Jadi nggak semua penyakit, itu kita boleh tidak berpuasa. Walaupun di Al-Quran lafadznya itu umum, faman kana minkum maridon, barang siapa yang sakit. Sakit apa? Al-Quran nggak menyebutkan. Nah, maka harus dikembalikan kepada istihad ulama. Masa gara-gara cantengan kita nggak puasa pak, gitu kan? Kan sakit juga itu sebetulnya. Enggak. Jadi sakit yang kira-kira kalau kita sakit itu bertambah parah atau lambat kesembuhannya. Baik, bagi yang sakit itu bagaimana? Yang sakit itu dibagi dua. Ada sakit yang yurja buru'uhu, diharapkan sembuhnya. Ada sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Pertama, bagi sakit yang diharapkan sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia nggak usah bayar fidyah. Dia sabar aja dulu sampai nanti sakitnya sembuh. Begitu sakitnya sembuh, dia silakan mengqadha puasanya. Tapi kalau sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya, seperti misalnya kata dokter, Anda nggak mungkin lagi sembuh ini. Pokoknya seumur hidup Anda tidak boleh puasa lagi. Nah, yang seperti ini hukumnya sama seperti orang yang sudah lanjut usia, yang nggak mampu lagi berpuasa. Yang seperti ini tidak usah puasa lagi dan nggak ada kodok-kodok lagi, nggak usah. Dia bayar fidyah saja. Bayar fidyah itu bagaimana? Apa sekalian dikumpulkan 1 bulan penuh, nanti begitu masjid buka UPZ langsung disetor selama 30 hari, apa harian? Dalam mazhab Imam Syafi'i, pembayaran fidyah itu harian pak, supaya sama dengan orang yang puasa. Hari ini kita nggak puasa, hari itu kita beri fidyah ke orang fakir miskin. Hari kedua kita nggak puasa, hari itu kita bayar fidyah, biar ada terasanya gitu. Jadi orang tiap hari puasa, kita tiap hari bayar fidyah. Ini bagi yang sakit yang nggak mungkin sembuh, atau orang yang sudah tua renta tidak mungkin lagi bisa puasa. Tapi di mazhab Abu Hanifah boleh sekaligus. Nah, itu rata-rata yang bayar fidyah itu langsung sekaligus itu rata-rata ngikut pendapat Abu Hanifah itu rata-rata. Datang pak, saya nih orang tua saya sudah tua. Jadi bagaimana bu? Tidak puasa pak. Oh ya sudah, hitung ya. Puasanya Muhammadiyah apa itu nih? Muhammadiyah 29, pemerintah 30. Silakan itu. Dihitung aja, dikali aja per hari berapa gitu kadang-kadang. Nah, fidyah ini pak sebetulnya enak kok. Fidyah itu cuma 1 genggam gandum kalau kita itu. Kalau zaman Nabi itu gandum. Ya itu kalau kita hitung ya 1 mud ya pak, 1 mud. 1 mud itu sekitar ya paling tinggi 7 on lah. 7 on ya kita genapkan lah 1 kilo lah, 1 kilo beras cukup lah. Pakai lauk enggak ada keterangan dalam mazhab Imam Syafi'i harus pakai lauk. Tidak cukup mud saja, fidyah saja. Sekitar kalau kita hitung lah, anggaplah 7 on lah. 7 on itu kali 30 ya 21 kilo beras. Kalau kita mau bayarnya itu sekaligus. Atau kalau 1 mud itu kita hitung 1 kilo ya 30 kilogram 1 bulan. Jadi enggak berat sebetulnya. Tidak berat. Nah, tapi ada beberapa kebijakan itu katanya 1 mud itu 1 kali makan. Wah, itu berat, Pak. Ada kasihan orang itu datang ke UPZ, Pak, saya tidak puasa selama 1 bulan. Karena orang tua saya itu sudah lansia, udah 80, nggak mungkin bisa puasa lagi. Oh ya sudah, ibu makan 1 hari berapa di rumah? Wah, karena dia orang makan pak, ya 70.000 lah pak. Saya kalau makan pagi, enggak sih, kalau enggak yang paling rendah ibu makan berapa? Oh 50.000 kali 30, 1,5 juta. Mending pak. Oh berarti pak ya tuh enggak, 1 mud itu bukan 1 makan, 1 gini nih 1 mud. Jadi komplain, wah ini mahal amat katanya, mendingan puasa kalau gitu lagi. Saya ngomong itu, saya tanya, saya bilang enggak. Saya tanya, apa dalilnya harus pakai lauk segala? Enggak, 1 mud saja itu 1 hari. Oh gitu, iya 1 mud aja. Anggaplah 1 kilo lah, 1 kilo beras, berarti sekitar 30 kilo saja. Mudah Islam itu sebetulnya. Tidak sampai sama lauk-lauknya, enggak. Cukup makanan pokoknya saja, itu sudah cukup.
Kalau 7 on 1 hari, berarti kalau 30 hari 21 kilogram. Mudah, nggak ada salah. Baik. Lalu dia suci dari haid dan nifas. Ya, kalau yang haid bagaimana? Haid sepakat ulama. Yang haid itu qadha tanpa fidyah. Kalau yang nifas bagaimana? Atau yang hamil bagaimana? Nah ini karena memang nggak ada keterangan yang jelas. Kalau dalam Al-Quran itu kan uzur puasa 2. Pamangkana minkum maridon aw ala safarin, sakit atau musafir, atau wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, bagi yang sudah tua bayar fidyah. Nah, itu kok ta'amu fidyah itu ta'amu miskin, makanan orang miskin. 3 aja. Kalau haid bagaimana? Haid ada di dalam hadis dari Sayyidatuna Aisyah. Aisyah mengatakan, kunna nukmaru, kami perempuan, kami para wanita diperintahkan mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Jelas hadisnya. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tidak mengkodok sholat. Nah lalu bagaimana dengan nifas? Tidak ada hadisnya. Kata Imam Syafi'i, haid dan nifas satu hukumnya, karena sama-sama darah yang keluar. Maka yang nifas itu dia tidak kena fidyah, tapi dia wajib qadha. Sehingga nanti kalau nifasnya sudah selesai, dia bisa mengqadha kalau sudah bersih. Gitu kata Imam Syafi'i. Tapi masalahnya nifas sudah selesai, belum mau qadha, hamil lagi. Nah ini karena bingung juga Pak. Ada seorang ibu-ibu ngomong ke saya bingung Ustaz, saya nifas selesai, saya mau ganti nanti dulu tahu-tahu baru saya ganti 10 hari saya hamil lagi Ustaz. Kalau hamil saya lemas Ustaz, nggak bisa saya puasa. Nah ini bagaimana seperti ini? Kalau mengacu ke dalam mazhab Imam Syafi'i, ya tetap nggak bisa membayar fidyah, qadha, tetap waktunya seumur hidup. Masa sebelum meninggal pun hamil lagi kan? Enggak. Nanti kan pada batasan anaknya, tunggu aja sampai berhenti hamil berapa tahun, nah, nanti silahkan qadha. Tapi ada pendapat dari beberapa ulama, nifas itu dikiaskan dengan orang yang sakit yang tidak bisa sembuh, sehingga bayar fidyah saja, tidak usah mengqadha. Tapi saya harus jujur, di mazhab Imam Syafi'i nifas itu qadha tanpa fidyah. Yang ketiga yang hamil. Hamil ini bagaimana hukumnya? Dalam mazhab Imam Syafi'i, hamil itu dibagi 2. Kalau dia takut karena dirinya sendiri, bukan takut kepada bayinya, dia nggak puasa, takut karena dirinya sendiri, bukan karena bayinya, maka dia qadha saja tanpa fidyah. Tapi kalau dia takut karena bayinya, saya sih kuat, takut bayi saya nih nggak kuat, maka dia wajib qadha, wajib fidyah. Qadha plus fidyah. Kenapa? Kenapa kok kena fidyah? Karena dia puasa gara-gara orang lain. Nah, gitu pertimbangannya. Kenapa wajib qadha? Karena dia nggak puasa. Kok ada fidyahnya? Karena dia nggak puasa karena orang lain. Nah, gitu. Dalam bentuk Syafi'i itu pertimbangan itu seperti itu. Baik, kalau dia takut dirinya dan takut bayinya, sama, wajib qadha dan juga fidyah. Itu macam-macam lah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau takut akan dirinya sendiri, maka itu wajib qadha saja tanpa fidyah. Baik, itu hal-hal yang disebutkan. Kemudian iqamah. Apa iqamah itu? Dia dalam keadaan tidak musafir. Kalau dalam keadaan musafir dia boleh tidak berpuasa, boleh saja. Tapi kalau dia mau puasa boleh enggak? Boleh. Mana yang afdol? Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang afdol tetap berpuasa dalam keadaan musafir. Tapi kalau dia enggak mau, ya silakan saja. Kecuali kalau dia tadarrar. Tadarrar itu dia berat dengan puasanya itu, maka lebih afdol dia tidak puasa. Ada dua hadis Pak. Yang pertama dari Sayyidatuna Aisyah, pernah sahabat dan Nabi bermusafir dalam keadaan puasa, lalu sahabat itu memaksakan diri, dia tahan laparnya, dia tahan hausnya, padahal mereka sudah sangat-sangat haus dan lapar.
Maka Nabi langsung minum di hadapan mereka. Kata Nabi, haulai usah, mereka ni bermaksiat semua, kata Nabi SAW. Itu kenapa? Karena sahabat Nabi itu memaksakan diri untuk berpuasa saat musafir, dan mereka sangat-sangat berat, tapi mereka memaksakan diri. Tapi kata Sayyidatuna Aisyah, dalam suatu hari, dalam suatu saat juga pernah Nabi musafir dengan para sahabat, musafir juga dengan para sahabat. Sebagian dari sahabat ada yang berbuka puasa, ada yang tidak puasa, sebagian ada yang tetap melanjutkan puasanya. Nabi diam. Nah, diam Nabi itu berarti menunjukkan boleh. Nah, ini yang dipilih oleh mazhab Imam Syafi'i, lebih afdal tetap berpuasa selama tidak memberatkan. Baik. Berikutnya tentang sunnah-sunnah puasa. Baik Pak, saya ini ada kegiatan di Karawang hari ini, reuni alumni Rubat Madinah. Jam 8 ini kumpul di Karawang, jadi saya nggak bisa buka terangkan tanya jawab. Kita masih ada 7 menit. Saya mohon maaf, jam 6 harus permisi. Takut hujan ini macet di arah ke Karawang. Ada 7 menit Pak. Saya buka tanya jawab, mungkin silakan. Kalau ada yang ditanyakan dalam waktu ini, silakan. Ya. Tadi Ustaz bilang yang berdasarkan matlak ya. Ya, matlak. Itu saya jadi punya punya pemikiran sendiri. Kalau dia dibaginya berdasarkan negara yang di ekuatorial, kan dia tengah-tengah tuh. Ya. Kemudian setiap lebarnya tuh kurang lebih 2 jam, kayak Indonesia kan antara ujung ke ujung 2 jam. Itu memungkinkan nggak, Tad? Jadi setiap negara yang di bawah garis ekuatorial yang sama itu menggunakan waktu yang menggunakan waktu yang sama untuk Ramadan. Ya. Tanggalannya begitu. Nah. Itu Pak, itulah yang disebut dengan kesepakatan. Kalau ulama dulu jarak matlak satu ke matlak lainnya mereka bilang seperti jarak qasar sholat Pak, seperti syarat menjamak dan mengqasar sholat. Sedangkan kita kan bilang jarak musafir itu kan berapa Pak? 81 kilometer. Jadi kalau ada perbedaan antara daerah ini sama daerah ini, terjadi perbedaan dan jaraknya itu 80 kilometer, itu dalam fikih dianggap wajar. Dianggap wajar karena beda matlak, karena jarak musafir. Apalagi 1 jam tadi, jelas boleh sebetulnya. Cuman ini tadi kembali kepada kebijakan negara masing-masing. Padahal kita dengan Papua Pak itu jauh sekali jaraknya. Jadi kalau seandainya kita berbeda sangat wajar. Tapi pemerintah mengambil kebijakan satu Indonesia ini satu matlak. Seandainya di Sukabumi melihat, yang di Papua pun tetap wajib puasa karena ada satu negara yang seperti itu. Itu saya katakan tadi, kayak yang di hadis Quraib tadi itu kan itu satu negara Islam, antara Arab Saudi, Damaskus, satu negara. Lebih kecil Pak dibanding Sabang Merauke, kecil sekali itu. Tapi mereka bisa berbeda, apalagi kita yang satu ini. Nah, itu alasannya sama. Sama dengan waktu sholat Pak. Tangerang Selatan itu dengan Jakarta Selatan itu bedanya tipis banget itu. Ya kan Pak, Tangerang Selatan dengan Jakarta Selatan, ya Allah dempetan itu. Tapi karena udah jadi Tangerang Selatan, tetap kita ngikut yang tengah itu. Ujung-ujungnya ikut tengah dengan alasan kata orang Ciputat lah, saya nggak ikut Tangerang Selatan ya, kami ikut yang Jakarta Selatan. Jangan, kan masih daerah kita. Itu banyak sekali Pak faktor di luar fikih itu yang membuat suatu kesepakatan tadi. Walaupun memang nggak terlalu jarak sih jauhnya. Apalagi Bapak bilang yang 1 jam 2 jam itu wajar. Arab Saudi Yaman berbeda, wajar. Arab Saudi sebelahnya itu Iran berbeda, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang itu demi persatuan, demi kebersamaan. Jadi gini Pak, kata ulama, kalau demi persatuan saja kita boleh bergabung dari yang Papua sama Aceh, demi kebersamaan aja bisa gabung, padahal matlaknya jelas-jelas itu beda. Kenapa lah nggak satu dunia ini gabung gitu? Matlaknya di mana? Di Mekah Mukarramah. Tapi gagal terus Pak itu. Sidang-sidang di dunia ya nggak pernah berhasil, selalu gagal lagi. Ya. Lanjut. Satu lagi, kalau pas puasa kan kadang-kadang suka iseng tuh, ada yang ambil rumput terus dia sudah rumput yang zaman rumput ilalang ditarik, suka digigit-gigit. Apakah itu membatalkan puasa atau?
Ya, kalau menggigit-gigit makanan, rumput atau apapun selama nggak ditelan nggak batal. Kalau ditelan batal. Penting Pak, saya ingetin gini. Ya penting nih. Misalnya gini, kita dengan azan ya Pak, kita kira itu azan, padahal itu sholawat misalnya. Udah kita minum. Belum, itu sholawat. Hah? Nah itu bagaimana hukumnya? Seandainya dari kita minum itu ke azannya di bawah 2 menit, itu sah Pak. Kenapa? Karena Kementerian Agama atau ahli falak atau semua, mau itu waktu sholat ibu oleh Mufti Jakarta Abu Usman bin Yahya, setiap ahli falak ketika membuat waktu sholat itu dilebihkan 2 menit Pak. Dilebihkan 2 menit itu. Misalnya dalam hitungan falak, maghrib itu 18.15 misalnya, 18.15. Itu orang falak bikin 18.17. Jadi dilebihkan 2 menit untuk namanya ihtiyat, kehati-hatian. Jadi kalau kita minum belum azan, tapi dari minum kita itu jaraknya di bawah 2 menit, sah itu. Karena itu udah masuk sebetulnya. Jadi kalau maghrib di Bapak lihat jadwal sholat, maghrib 18.17, sebetulnya itu Pak 18.15. Sengaja dilebihkan 2 menit untuk kehati-hatian. Tapi kalau setengah jam 2 menit nggak bisa Pak itu. Nah, itu pertama. Kemudian Pak, saya juga terima kasih. Saya menghimbau supaya jam kita segera dikalibrasi, dicocokkan dengan HP Pak, dengan Telkomsel, supaya nanti begitu Bapak dapat jadwal imsakiyah itu udah sesuai jamnya dengan jadwal imsakiyah kita. Karena kadang-kadang masjid itu masih pakai jam lama. Kadang-kadang itu mungkin lebih dulu dari Telkomsel. Kan waktu kita kan Greenwich. Nah, makanya anjuran dari Badan Islam Ru'yah di Kemenak itu agar masjid-masjid membenarkan jamnya disesuaikan dengan Telkomsel sehingga waktunya pas gitu. Dan sekali lagi saya katakan, azan juga nggak bisa jadikan patokan, kecuali kalau masjid itu memang jamnya benar, jamnya pas, jamnya oke, jadwal imsakiyah juga oke. Nah, itu silahkan. Makanya bagi kita kalau yang muazin begitu lihat sudah maghrib, minum seteguk, bismillahirrahmanirrahim, seteguk, langsung azan. Jangan minum dulu, kan takjil dulu, santai dulu baru azan. Kasihan Pak orang nanti dulu azan aja gitu. Makanya pegangannya seperti itu kita. Ya, lanjut. Ada lagi Pak tanyakan? Satu pertanyaan lagi? Ya. Tentang fidyah. Jadi fidyah itu kan memang harus dikasihkan pada fakir miskin. Iya. Nah, di suatu masjid itu kan ada pembagian takjil. Nah, kira-kira fidyah tadi kalau misalkan kita selipkan di pembagian takjil gimana? Kan nanti akan dikonsumsi juga ada. Ya, bisa. Bisa ya. Selama yang makan itu ada orang fakir miskin. Oke. Ya, selama kita mengundang ada fakir miskin yang berhak memakannya, boleh Pak. Enggak masalah. Bisa. Karena kan kadang ada yang ngasihnya itu sehari lah. Kan kadang lupa takutnya di situ kan. Mending kita belikan apa dimasukkan ke situ mungkin lebih afdol mungkin ya. Iya, ya, betul Pak. Memang per hari gitu dia Imam Syafi'i. Walaupun dalam mazhab Abu Hanifah boleh sekaligus. Ya. Baik Pak, ada lagi tanyakan? Mohon doanya, saya berangkat ke Karawang nih, harusnya tadi malam Pak. Tadi malam udah kumpul teman acara intian hari ini jam 8 pagi. Sekian, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.